Guardiola sebut satu pemain Inter Milan paling berbahaya. Menjelang final Liga Champions 2022-2023, Pep Guardiola menyebut satu pemain Inter Milan yang paling berbahaya. Pep Guardiola mengeluarkan komentar menarik menjelang laga melawan Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023 yang akan berlangsung di Stadion Olimpiade Atatürk Istanbul, Turki, Sabtu 10 Juni 2023 waktu setempat atau Minggu pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dalam komentarnya, Guardiola menyebut satu pemain Inter Milan yang menurutnya paling berbahaya. Pemain tersebut ialah kiper Inter Milan, Andre Onana. Guardiola menyebut Onana sebagai pemain paling berbahaya dari I Nerazzurri karena punya kemampuan membangun serangan yang amat baik dari belakang. Onana adalah penjaga gawang yang luar biasa dalam hal membangun serangan dari belakang. Sungguh sangat bagus dan berbahaya, kata Pep Guardiola dikutip bolasport.com dari Metro. Mantan pelatih Barcelona itu kemudian juga memuji kualitas Alessandro Bastoni. Lewat pujiannya, Guardiola mengatakan bahwa Bastoni merupakan bek yang luar biasa di sisi kiri Inter Milan. Semua proses yang mereka lakukan dengan Bastoni di sisi kiri khususnya luar biasa. Kualitasnya untuk terhubung dengan para striker, kemampuan untuk memberikan umpan ekstra. Dengan bola, coba serang. Sulit melawan 5 bek. Kami mencoba mencari solusi agar lebih efektif, ucap Guardiola menambahkan. Bagi Guardiola, laga melawan Inter Milan di laga puncak Liga Champions bakal menjadi kesempatannya untuk menyudahi kemarau trofi di kompetisi paling bergengsi di benua Eropa itu. Road to Istanbul, Manchester City produktif dan tak pernah kalah. Manchester City melaju ke final Liga Champions musim ini dengan cara yang fantastis. Mulai dari penyisihan grup hingga semifinal, mereka tak sekalipun menelan kekalahan. Bahkan cukup sering menang telak atas lawan-lawannya. Tergabung dalam grup G bersama Borussia Dortmund, Copenhagen, dan Sevilla, Man City meraih 4 kemenangan dan 2 hasil imbang. Mereka mencetak 14 gol dan hanya kebobolan 2 gol. Dan finish di puncak klasemen dengan torehan 14 poin. Begitu masuk fase gugur, lawan yang dihadapi mulai semakin sulit. Namun rupanya tak ada yang sanggup menghentikan laju Man City. RB Leipzig menjadi korban pertama yang digulung dengan agregat 8-1. Pada leg kedua, Erling Haaland dan kawan-kawan menang telak 7-0. Bayern Munich yang mereka hadapi di perempat final juga secara mengejutkan gagal memberikan perlawanan sengit. Dayroten kalah telak 0-3 di leg pertama dan hanya bermain imbang 1-1 di leg kedua, membuat mereka tersingkir dengan agregat 1-4. Namun yang paling fantastis adalah saat Man City melibas Real Madrid dengan agregat 5-1. Mereka hampir kalah di leg pertama sebelum berhasil memaksakan hasil imbang 1-1. Namun berbalik menjadi ganas di leg kedua untuk membungkam Los Blancos 4-0. Total dari 12 laga menuju final, Man City mencetak 7 kemenangan dan 5 hasil imbang. Mereka juga mengemas 31 gol dan hanya kebobolan 5 kali dari 5 tim berbeda. Haaland menjadi tumpuan dengan torehan 12 gol di turnamen. Disusul Riyad Mahrez, Julian Alvarez, dan Bernardo Silva dengan masing-masing menyumbang 2 gol. Kevin De Bruyne mencetak 2 gol dan 9 gol lainnya dicetak 9 pemain berbeda. Man City akan menghadapi Inter Milan dalam partai final di Istanbul pada Minggu 11 Juni, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Mampukah mereka menutup musim ini dengan hasil sempurna? Benarkah Ilkay Gundogan sudah setuju gabung Barcelona? Barcelona dilaporkan bakal mengumumkan transfer Ilkay Gundogan setelah final Liga Champions 2022-2023. Kontrak Ilkay Gundogan di Manchester City akan kadaluarsa pada akhir musim 2022-2023. Sejumlah laporan menyebut gelandang timnas Jerman itu sudah mengambil keputusan untuk tidak memperbarui kontraknya dengan The Citizens. Dengan begitu, Gundogan akan berstatus agen bebas pada bursa transfer musim panas 2023. Setelah meninggalkan Man City, Gundogan dikabarkan bakal bergabung dengan raksasa Liga Spanyol, Barcelona. Gundogan dan Barcelona bahkan sudah sepakat secara verbal untuk kontrak selama 3 tahun. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, El Barca akan mengumumkan transfer playmaker berusia 32 tahun tersebut setelah final Liga Champions.
Langkah tersebut diambil Barcelona agar tidak mengganggu fokus Gundogan jelang laga puncak Liga Champions. Sebagai kapten Manchester City, Gundogan jelas mempunyai tanggung jawab besar untuk membawa timnya menjuarai kompetisi antar klub paling elit di benua biru tersebut. Jika mampu melakukannya, klub milik Sheikh Mansour itu akan memenangi Liga Champions untuk pertama kalinya. Gelar Liga Champions tersebut juga akan melengkapi treble winners pada musim ini. Gundogan merupakan rekrutan pertama Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola pada 2016. Man City membeli gelandang berpostur 180 cm tersebut dari klub Bundesliga Borussia Dortmund seharga 21 juta pounds atau setara dengan 391 miliar rupiah. Gundogan masih cukup diandalkan Guardiola pada musim 2022-2023. Ilkay Gundogan dipercaya tampil dalam 50 pertandingan di lintas kompetisi. Prediksi Manchester City versus Inter Milan 11 Juni 2023. Final Liga Champions 2022-2023 antara Manchester City versus Inter Milan akan digelar di Atatürk Olympic Stadium, Istanbul, Turki. Pertandingan final UCL antara Man City versus Inter ini dijadwalkan live di SCTV dan video pada Minggu 11 Juni 2023 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Man City musim ini telah mengalahkan Arsenal dalam perburuan gelar juara Premier League, juga mengalahkan Manchester United di final Piala FA. Jika mampu meraih gelar Liga Champions perdananya, maka impian treble pasukan Josep Guardiola akan menjadi kenyataan. Kini mereka dihadapkan pada rintangan terakhir, yakni final melawan peraih treble 2009-2010 Inter Milan. Sebelum ini hanya ada satu klub Inggris yang pernah meraih treble, yakni Manchester United pada musim 1998-1999 silam. Status itu takkan lagi eksklusif andai musim ini sang rival sekota Man City bisa menyamainya. Man City sendiri begitu perkasa dan belum terkalahkan di Liga Champions musim ini. Man City adalah tim tertajam dengan 31 gol, juga memiliki Erling Haaland sang top skor serta Kevin De Bruyne sang top assist. Juara di grupnya, Man City kemudian mengkandaskan RB Leipzig, Bayern Munchen, dan juara bertahan Real Madrid untuk mencapai final kedua mereka di kompetisi ini. Di atas kertas dengan skuad yang lebih kuat, Man City bakal lebih difavoritkan. Namun, Man City tidak akan menganggap remeh lawan. Pasalnya, meski sepak terjangnya musim ini tak sehebat Man City, anak-anak asuhan Simone Inzaghi tetap bisa menjadi ancaman yang berbahaya. Man City dan Inter belum pernah bertemu sebelumnya. Ini akan menjadi pertemuan perdana mereka. Man City belum terkalahkan di Liga Champions musim ini. Man City adalah tim tertajam di Liga Champions pada musim ini. Prediksi skor akhir Manchester City 2-0 untuk Inter Milan.